Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ibu dan Bapak guru hebat yang saya hormati, jumpa lagi dengan Sunarto MPD, pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sari modul implementasi kurikulum merdeka. Topik 2, kurikulum merdeka. Saudaraku, di dalam topik 2 ini terdapat 2 modul, yaitu tentang kurikulum dan tentang kurikulum merdeka. Baik, Ibu dan Bapak guru yang saya hormati, langsung saja saya akan menuju ke modul 1 tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Di dalam pembelajaran, murid hidup pada zaman dan keadaan yang sudah berbeda saat ini, baik cara komunikasi ataupun cara belajar. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Pengalaman belajar siswa yang dibentuk dari titik awal hingga titik akhir terwadai dalam kurikulum ini. Klasifikasi komponen kurikulum antara lain memuat tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi dalam pembelajaran. Komponen tersebut dapat digunakan untuk mendesain kurikulum berdasarkan kepentingan murid, mulai dari kompetensi apa yang dimiliki sampai proyeksi masa depan, dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Dengan itu, saudaraku, marilah kita cermati fungsi dari kurikulum. Bagi guru untuk memandu dalam proses belajar murid, antara lain mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Ibu dan Bapak guru, transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan dan materi esensial atau bermakna, bukan banyaknya konten atau materi, tetapi konten esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran, seperti inquiry misalnya. Inquiry menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Cara guru menstimulasi tujuan belajar siswa. Harus bisa menjawab mengapa, apa, dan bagaimana. Pertanyaan tersebut dapat mengeksplorasi apa yang telah mereka ketahui sehingga menghasilkan dampak yang bermakna dalam penyelidikan yang mereka lakukan. Sementara itu, siklus pembelajaran inquiry setidaknya mengandung 6 hal. Pertama adalah rasa ingin tahu. Kedua adalah mencari tahu. Yang ketiga memilih. Keempat membuat koneksi. Kelima mengambil makna. Dan yang terakhir adalah aksi atau tindakan. Transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Ibu dan Bapak guru hebat yang saya hormati, kurikulum perlu diubah. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakter murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan.
Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini adalah sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Demi menuju kodrat murid-murid, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kurikulum dirancang untuk murid. Ketika merancang kurikulum, harus memperhatikan atau merujuk pada kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Siapakah yang bertanggung jawab suksesnya pendidikan? Saudaraku, suksesnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama dari orang tua atau keluarga, yaitu menanamkan perkembangan dan kebutuhan anak. Guru memfasilitasi pembelajaran yang sesuai, dan pemerintah bergerak memfasilitasi yang dibutuhkan oleh guru dalam rangka pelaksanaan pembelajarannya, ikut menyukseskan. Saudaraku, kurikulum perlu diadaptasi. Kurikulum nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan, mengingat setiap satuan pendidikan berbeda faktor geografis, budaya, sosiologis. Berbeda kebutuhan murid-murid dengan keunikan masing-masing dan harus disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kurikulum seperti ini, kurikulum di tingkat satuan pendidikan dinamakan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ibu dan Bapak guru hebat yang saya hormati, bagian kedua adalah kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum dapat berubah sesuai dengan zamannya dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan tersebut, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. 5 prinsip pengembangan KOSP antara lain berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komponen KOSP meliputi karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan, perencanaan pembelajaran menyangkut ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, program prioritas satuan pendidikan. Selanjutnya, komponen KOSP juga harus mengandung pengorganisasian pembelajaran. Di dalamnya berupa muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan P3 atau profil pelajar Pancasila. Terakhir, komponen KOSP memuat sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ibu dan Bapak guru hebat yang saya hormati, untuk modul 2 kita mempelajari kurikulum merdeka. Terdiri dari 3 hal, antara lain prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Prinsip umum pembelajaran meliputi mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, harapannya perbedaan kompetensi dan potensi setiap murid dapat difasilitasi. Dari sini, maka prinsip umum pembelajaran harus mengacu pada pembangunan kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan belajar murid. Selanjutnya,
Prinsip umum pembelajaran juga harus menyesuaikan konteks kehidupan murid dan harus mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran berkaitan dengan asesmen. Murid dalam fase perkembangan yang sama bisa memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang berbeda. Karena itu, pada model pembelajaran ini, cara dan materi pembelajaran diwariskan berdasarkan tingkat pemahaman dan kesiapan murid. Fase atau tingkat perkembangan adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai murid sesuai dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhannya. Kemajuan hasil belajar murid dilakukan melalui evaluasi pembelajaran atau asesmen. Murid yang belum mencapai pembelajaran akan mendapatkan pendampingan agar mencapai capaian pembelajarannya. Selanjutnya, guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencakup rencana asesmen formatif di awal pembelajaran dan asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Asesmen awal bertujuan menilai kesiapan masing-masing murid untuk mempelajari materi yang telah dirancang, sehingga guru bisa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kesiapan yang sama. Selama proses pembelajaran, guru mengadakan asesmen formatif secara berkala. Di akhir pembelajaran, guru mengadakan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini bisa dilakukan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Saudaraku, terkait dengan capaian pembelajaran sesuai tahap capaian belajar murid. Teaching at the right level adalah pendekatan belajar yang berpusat pada kesiapan belajar murid, bukan pada tingkatan kelas. Kompetensi-kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang disusun sebagai sebuah alur untuk satu fase, yaitu alur tujuan pembelajaran atau disingkat ATP. ATP digunakan untuk menentukan modul ajar atau kita kembangkan maupun yang kita pilih. Pada capaian pembelajaran, kompetensi dibuat sebagai sebuah kesatuan, yaitu memahami suatu konsep ilmu pengetahuan, sikap dalam belajar. Pengetahuan itu digunakan dari keterampilannya. Selanjutnya, memberikan kesempatan murid untuk belajar sesuai kompetensi awal mereka. Setiap guru memiliki peran dalam mewujudkan keenam dimensi pada profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran di kelas. Saudaraku, bagaimanakah struktur pembelajaran dengan paradigma baru? Struktur pembelajaran dengan paradigma baru adalah sebagai berikut. Pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Sedangkan pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan kepada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya. Pada program peminatan di SMA diperbolehkan mengambil beberapa mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya, meskipun pelajaran itu lintas jurusan. Struktur kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Nah, ini mencakup intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila.
Program peminatan dimulai di kelas 11. Dan yang terakhir, pada jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar dalam mempersiapkan mereka ke dalam dunia kerja. Ibu dan Bapak guru hebat yang saya hormati, pembelajaran berbasis proyek ditujukan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kedua, kearifan lokal. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Kelima, suara demokrasi. Keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang ketujuh adalah kewirausahaan. Dari ketujuh tema proyek ini, sesuai dengan tingkatannya mereka akan memilih. Misalnya TK memilih berapa proyek yang akan dilaksanakan dalam 1 tahunnya. Kemudian juga SMP, SD, dan SMA itu akan berbeda jumlah tema yang ditetapkan atau yang dipilih dalam setiap tahunnya. Saudaraku, profil pelajar Pancasila ini terkait dengan 6 hal, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Proyek penguatan P3 memberikan pembelajaran yang kontekstual, mengasah kemampuan berpikir dan pemecahan masalah kepada murid. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran. Saudaraku, ada 3 alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi. Pertama adalah model reguler, kedua adalah blok, yang ketiga adalah model kolaborasi. Model reguler merupakan setiap mata pelajaran terpisah antara satu mapel dengan lainnya, seperti yang biasa kita jalankan di tingkat SMP. Model blok, dalam 1 semester mata pelajaran IPA diajarkan 3 bulan pertama. Kemudian 3 bulan selanjutnya untuk IPS. Sementara model kolaborasi, misalnya kolaborasi bahasa Indonesia dengan seni musik. Murid membuat lirik puisi dengan membuat lagu dari lirik puisi tersebut. Itulah, saudaraku, apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan sari modul IKM topik 2, yaitu profil tentang kurikulum merdeka. Saudaraku, dengan demikian maka marilah kita menjalani kurikulum merdeka ini sesuai dengan hal-hal yang telah dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.